Selamat petang saudara-saudari di dalam Tuhan. Sebelum kebaktian kita mulai, untuk yang membawa HP silakan di silent dahulu ataupun dimatikan agar tidak mengganggu kebaktian kita. Terima kasih. Mari kita menyanyikan pujian nomor 1. Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya. Semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Amin. Saat teduh 1 Korintus pasal 1 ayat 5 sampai 6. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Amin. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian nomor 123, Sungguh Heran Penebusku. Pujian nomor 123. Sungguh heran penebusku, tersalib bagiku. Ia curahkan darah kudus, menghapus dosaku. Untuk dosa yang ku buat, Tuhan ku menderita. Betapa besar anugerahnya di dalam kasih-Nya. Untuk balaskan kasih-Nya, ku serahkan diriku, rela layani Dia selalu sepanjang umurku. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di sorga, kami datang ke tahta-Mu yang kudus, sekaligus tata anugerah-Mu, pengampunan dosa melalui Putra Tunggal-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berterima kasih karena Engkau memberi kami kesempatan untuk berkebaktian pada hari ini. Kami mohon belas kasihan-Mu mengampuni dosa-dosa kami, sehingga kami dilayakkan datang ke hadirat-Mu yang kudus. Mohon Roh-Mu menyertai kami, sehingga kami dapat menyembah Engkau sesuai dengan kebenaran firman-Mu, supaya setiap acara kebaktian ini berkenan kepadamu dan hanya untuk memuliakan Engkau dan Putra-Mu dan Roh-Mu yang kudus. Dengarkanlah doa kami yang kami ucapkan dengan rasa terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bersama-sama mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi
Putra dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudari, mari kita buka Alkitab kita yang diambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 4 sampai 9. 1 Korintus pasal 1 ayat 4 sampai 9. Kita akan membaca ayat ini secara bertanggapan, dan ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. 1 Korintus pasal 1 ayat 4 sampai 9. Mari kita baca. 1 Korintus pasal 1 ayat 4 sampai 9. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun, sementara kamu menantikan kenyataan Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Sama-sama. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Amin. Untuk menanggapi bacaan ini, mari kita menyanyikan pujian nomor 150, Yesus Sobat yang Sejati. Pujian nomor 150, Yesus Sobat yang Sejati. Yesus sobat yang sejati, tanggung segala dosaku. Tiap hal ku boleh bawa dalam doa padanya. Bila jantungku gelisah, percumalah berlelah, bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. Bila ada pencobaan dan bimbang di jantungku, ku tak akan putus asa, pada Tuhan berseru. Tiada yang seperti Yesus yang mau tanggung susahku. Yesus kan menguatkanku, ku berdoa padanya. Adakah jantungmu susah, lelah karena beban berat? Yesuslah penolong kita, berdoalah pada
datanglah kepadanya, dan di dalam pelukannya jantungmu sentosalah. Saudara-saudari, selanjutnya kita lihat ayat hafalan yang terdapat di buletin, yang diambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 5 sampai 6. Kita akan membaca ayat ini sebanyak 3 kali, dan kali ketiga kita akan mencoba menghafalkannya. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. 1 Korintus pasal 1 ayat 5 sampai 6. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal macam kata dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Sekali lagi kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. 1 Korintus pasal 1 ayat 5 sampai 6. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan antara kamu. Saya akan memberi waktu pada kita semua untuk mencoba menghafalkannya. Mari kita coba menghafalkannya tanpa melihat teks. 3, 2, 1. 1 Korintus pasal 1 ayat 5 sampai 6. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Amin. Selanjutnya, warta gereja. Warta gereja, perjamuan Tuhan akan diadakan pada minggu depan, dan harap saudara-saudari yang sudah dibaptis maupun reafirmasi imam dapat mempersiapkan diri. Terima kasih. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Untuk kantong persembahan akan dibawakan oleh saudari Veronica. Sambil menjalankan persembahan, mari kita menyanyikan pujian nomor 170, Ada Kuasa Dalam Darahnya. Pujian nomor 170. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa, dan menenangkan segala nafsu jahat. Ajaiblah kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Maukah engkau bebas dari nafsu? Dalam darahnya ada kuasa. Datang padanya, Ia akan sucikan. Di dalam kuasa darahnya ada kuasa. Dalam darahnya,
darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Maukah engkau melayani Yesus? Dalam darahnya ada kuasa dan dibasuh oleh darah kudus. Di dalam kuasa darahnya ada kuasa, dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami menyerahkan persembahan kami. Kiranya Engkau berkenan menerimanya. Pakailah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu dalam pelayanan dan perluasan kerajaan-Mu di muka bumi. Berkatilah saudara-saudari yang telah membawa persembahan ini, khususnya anak-anak yang uangnya berasal dari orang tua mereka, supaya semua keluarga kami dapat percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan. Ajarlah kami melayani Engkau sebagai korban hidup yang memuliakan nama-Mu. Demikianlah kami berdoa dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Untuk anak-anak, silakan menuju tempat sekolah minggu dengan tertib. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan doa pengembalaan dari GSPI Peter Yoksan dengan tema Di dalam Kristus kita adalah manusia kaya secara rohani. Kepada hambanya kami persilahkan. Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat malam. Sekali lagi kita membaca dari ayat hafalan kita 1 Korintus pasal pertama ayat ke-5 dan 6. 3, 2, 1. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus, yang bukan hanya pencipta kami, Allah kami, tetapi juga juru selamat kami, penuntun hidup kami. Kami datang mengucap syukur untuk hari perhentian, di mana perhentian abadi akan Kau berikan kepada kami ketika Yesus datang kedua kali. Ya Bapa, menjelang kedatangan Yesus, kami diberi kesempatan untuk berkebaktian. Ini adalah pertemuan dari anak-anak-Mu di muka bumi, di mana kami tahu pertemuan ini kami merasakan suasana surgawi, di mana Engkau Allah kami bersama-sama dengan kami, Immanuel. Kami serahkan waktu kami mau bersekutu dengan Engkau dalam perundungan firman-Mu. Engkau Allah yang tidak terbatas, kami penuh dengan keterbatasan. Bantulah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami bukan hanya faham firman-Mu, kami semakin mengasihi Engkau karena kami belajar firman-Mu. Kami juga diberi kesempatan
diberi sukacita untuk melayani Engkau. Dengarkan doa kami, ampunilah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Minggu lalu kita sudah mulai belajar dari surat 1 Korintus. Sebenarnya Rasul Paulus ketika dia mengirim surat-surat ke gereja Korintus bukan hanya ada 2. Kalau kamu belajar teologi ya, ada 3 surat. Tapi satu suratnya disebut dalam tanda kutip hilang, ya, tidak dikanonkan menjadi firman Tuhan. Nah, gereja Korintus adalah gereja yang ada di Eropa. Dan kalau kita membaca setelah ayat 10 dari pasal 1 dan selanjutnya, gereja ini gereja yang paling banyak problem. Problemnya sangat berat. Rasul Paulus pernah melayani di kota Korintus, di gereja Korintus, hampir 2 tahun. Cukup lama ya. Gereja yang paling lama dilayani oleh Rasul Paulus adalah gereja di kota Efesus. Nah, minggu lalu kita sudah mulai membaca bahwa surat ini ditulis oleh Paulus. Sebelumnya adalah Saulus namanya. Dia bukan pengikut Yesus. Dia pengikut Musa yang paling benci kepada pengikut Yesus. Dia bukan hanya benci loh, dia digerakkan oleh kuasa setan untuk pergi mencari semua pengikut Yesus. Dia tangkap, bahkan dia menyaksikan diaken pertama yang bernama Stefanus dirajam batu. Tetapi Yesus punya rencana yang lain dalam perjalanan dia ke luar negeri untuk menangkap orang Kristen loh. Di tengah jalan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dia dan Yesus menyapa namanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menyakiti, menganiaya, membuli aku? Terus Saulus jawabannya apa? Siapakah engkau Tuhan? Tokoh agama yang menganggap dirinya kenal dengan Tuhan loh, mengajarkan tentang Tuhan kepada pengikutnya. Ketika bertemu dengan Allah Tuhan yang sejati, siapa engkau? Dia enggak kenal pada Yesus. Kemudian Tuhan Yesus mengangkat dia bukan hanya menjadi orang Kristen, tapi menjadi rasul. Saya percaya Saulus yang kelak namanya kita kenal sebagai Paulus itu adalah pengganti dari Yudas Iskariot. Nah, tetapi dia punya tugas yaitu mengabarkan Injil, melayani di luar tanah Israel. Dia kalau kita lihat di peta Alkitab ada 3 kali perjalanan misinya dalam mengabarkan Injil. Kemudian kalau kita baca, dia pada saat menulis surat kepada gereja di Korintus karena ada laporan problem yang terjadi di gereja Korintus, dia memperkenalkan dirinya bukan hanya dipanggil sebagai orang Kristen, tapi ditempatkan sebagai Rasul Kristus Yesus. Ini penting sekali ya, kalau ada sebutan rasul di Perjanjian Baru di Alkitab, itu harus kamu sambungkan dengan 2 kata, Rasul Yesus Kristus atau Rasul Kristus Yesus. Karena selain Rasul Kristus Yesus, Rasul Yesus Kristus, nggak ada lagi yang rasul. Jadi rasul itu harus pernah melihat baptisan Yohanes dan juga bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama dia melayani di muka bumi. Mereka inilah yang diangkat menjadi rasul. Waktu kita belajar surat Ibrani, Yesus gelarnya rasul. Dia diutus oleh Bapa dan dia mengutus muridnya yang diangkat menjadi rasul untuk 2 tugas, yaitu mendirikan gereja Perjanjian Baru dan menulis kitab Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani. Nah, Paulus satu-satunya rasul yang paling banyak yang menulis kitab suci Perjanjian Baru. Termasuk surat Ibrani itu ada 14 surat yang dia tulis. Roma sudah kita pelajari, sekarang 1 Korintus.
Nah, dia mengirim surat kepada gereja Allah. Ini penting ya, ini nama dulu yang kita sering sekarang menjadi rancu, yaitu gereja punya nama seperti ya gereja BP Kalvari Pandan, CP BPC, Kalvari Pandan BPC. Ya kan? Nama gerejanya ditaruh di depan, padahal di Alkitab zaman dulu kamu lihat ya, gereja milik Allah. Itu saja. Tapi adanya di lokasi tertentu. Gereja di kota Korintus. Apa itu gereja? Gereja itu kalau yang kita lihat ya dengan kasat mata di Sungai Dalam itu gereja yang lokal. Gereja yang lokal itu terdiri dari orang yang sudah percaya Yesus, ada juga orang yang baru datang yang belum percaya Yesus, yang disebut sebagai mixed multitude. Tetapi gereja yang universal, yaitu orang-orang yang namanya sudah dicantumkan oleh Allah di kitab kehidupan, itu adalah gereja yang sejati, ya, gereja milik Tuhan Yesus. Sekarang dikatakan di kota Korintus. Nah, kita lihat ya, sebagai gereja, saya sering katakan jangan lagi memakai kata jemaat ya. Kenapa? Karena kita tidak bertemu pada hari Jumat. Gereja adalah bahasa Portugis, bahasa Yunaninya adalah eklesia, yang dipanggil keluar dari dosa, nah untuk dikuduskan. Kalau kamu lihat ya, dikuduskan itu artinya dibersihkan. Ya, manusia tuh pada dasarnya suka kebersihan ya. Jadi waktu saya masuk ke IGD rumah sakit, itu petugas kebersihannya sedang mengepel lantai ya, dengan karbol. Ya, bayangkan IGD itu ada tempat-tempat tertentu, ya kadang-kadang itu ada bercak-bercak, ya nanahnya, darahnya dan sebagainya ya, kotoran. Tetapi setelah dibersihkan ya dengan karbol, maka kelihatan tempat itu menjadi bersih. Tetapi di sini dikuduskan itu manusia yang berdosa dikuduskan melalui darahnya Yesus. Kalau tidak ada darah Yesus yang mengalir di Bukit Kalvari, kita tidak bisa dibersihkan dari dosa kita. Kita dibersihkan melalui firman Tuhan. Jadi waktu kita membaca firman Tuhan, Tuhan mengatakan, kamu kotor di bagian ini, kamu kotor di bagian ini. Kamu bilang sama Tuhan, bersihkan saya dengan darah Yesus. Makanya setiap doa selalu kita mengatakan pada Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Kemudian Roh Kudus ya yang akan memimpin kita supaya kita tahu di mana kita tidak kudus. Dan kita sendiri juga ya harus bagaimana punya itikat untuk hidup kudus. Jadi dikatakan di sini orang-orang kudus yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yaitu Tuhan ya dari mereka yang percaya, yang tidak ada di hadapan mata kita ya, dan Tuhan kita, di mana ya kita di sini bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kemudian ayat ketiga minggu lalu juga sudah disinggung bahwa salam disampaikan dalam bentuk anugerah dan damai ataupun shalom dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu semua. Nah, ayat 4 sampai 9 sangat menarik ya. Karena dimulai dengan aku selalu, aku senantiasa, aku tidak pernah berhenti mengucap syukur. Ya, dalam bahasa Yunaninya itu kata mengucap syukur itu Eukaristo. Di mana ya, dalam gereja permulaan kata Eukaristo itu dihubungkan dengan perjamuan kudus, perjamuan Tuhan yang minggu depan akan kita laksanakan di gereja. Ya, Eukaristo ya. Eu itu artinya baik, ya. Karis artinya anugerah, diulangi lagi kata anugerah ya. Hendaklah anugerah dan damai dari Allah menyertai kamu, diulangi lagi. Nah, anugerah baik ini di mana Paulus ya dia sebagai hamba Tuhan yang pertama kita pelajari, dia harus selalu mengucap syukur untuk semua orang percaya. Ini yang selalu lalai kita lakukan ya. Ya kita jarang ya berdoa, ya Tuhan saya berterima kasih untuk saudara A, saudara B, saudara C. Kenapa dia mengucap syukur?
Alasannya bahwa mereka yang percaya Yesus sudah menerima anugerah kasih karunia yang telah Allah berikan kepada kita dengan cuma-cuma. Nah, kamu lihat ya, frasa yang penting, di dalam Kristus Yesus. Ya, frasa di dalam Kristus itu frasa yang di dalam Alkitab ini cakupannya begitu luas loh. Kalau kamu pelajari ya dari surat-surat Paulus, apa artinya di dalam Kristus? Penjelasan yang pertama adalah kata di dalam Kristus itu melukiskan kita yang sudah percaya Yesus. Kalau orang tidak percaya Yesus, istilahnya mereka sama di dalam Adam menuju binasa. Mari kita lihat ya. Ayat yang paling terkenal di dalam Kristus. 2 Korintus 5. Jangan sampai tidak hafal ya. Apa itu di dalam Kristus? Ini adalah label orang Kristen. 2 Korintus 5 ayat 17. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya si aku yang lama, pikiran jahat kita, iri kita, dengki kita, dan segala macam ya, dosa si aku yang lama sudah disalibkan di salibnya Yesus. Dan sekarang kita menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menghasilkan pertama loh, buah pertobatan. Nanti kita akan pelajari ya, apa maknanya pertobatan. Nah, pertobatan itu dalam bahasa aslinya adalah metamorfosa. Metamorfosa. Jadi perubahan bukan secara bentuk tapi secara hakiki. Bukan dari luar tapi dari dalam. Ya, istilahnya lahir kembali, lahir baru. Yang Yesus katakan kepada Nikodemus, profesor teologi, orang-orang Yahudi yang nggak paham istilah lahir baru. Nah, kita lihat di sini, aku selalu harus mengucap syukur kepada Allahku karena kamu semua. Nah, di dalam ayat yang kita baca banyak istilah semua. Bukan eksklusif tapi inklusif. Kamu semua yang percaya ya di gereja Korintus. Nah, Paulus ini seorang hamba Tuhan yang baik ya. Saya percaya dia mengenal dengan baik ya anggota-anggota gereja di gereja Korintus. Dia bukan hanya basa-basi ya, aku berdoa untuk kalian semua. Tapi dia nggak kenal ya dengan anggota gerejanya. Dia bukan seorang pembohong. Di dalam pikiran Paulus, saya yakin loh, yang ada hanyalah Allah yang dia ikuti, Yesus. Dan semua anak-anak Tuhan loh, dia ingin kenal baik-baik, satu persatu. Dan bahkan dia berani mati loh, untuk satu dari anggota gereja. Itu Rasul Paulus. Dia benar-benar mengasihi Tuhan Yesus dan gerejanya. Makanya dia bisa bilang, aku selalu mengucap syukur kepada Allahku karena kamu semua atas karunia Allah yang dianugerahkan kepada kamu di dalam Kristus Yesus. Nah, sekarang ayat 5 dan 6 ya tadi kita sudah hafalkan, sangat menarik. Banyak kata apa? Semua. Kamu semua, ya kan? Sebab di dalam Dia kamu semua. Ya, kekayaannya juga apa? Semua hal. Terus apa lagi? Semua perkataan, semua pengetahuan, ya kan? Semua. Tidak ada kecuali. Ya, sebab di dalam Tuhan Yesus kamu semua sudah menjadi kaya. Judul khotbah kita adalah di dalam Kristus kita semua adalah manusia yang kaya ataupun super kaya secara rohani. Ini pentingnya. Kenapa kita menjadi super kaya? Sebelumnya kalau kita baca Matius pasal 5, Tuhan Yesus berkata begini, berbahagialah kamu yang miskin secara rohani. Kenapa kita disebut miskin secara rohani? Karena kita orang berdosa itu bangkrut di hadapan Allah loh. Nggak ada nilainya. Secara rohani. Mati. Ya, kita kalau hidup, kita berharga. Tapi kalau mayat, ada nggak orang mau beli mayat? Kecuali fakultas kedokteran ya, dia mau bedah mayat ya. Nggak ada yang mau beli mayat kan? Betul nggak? Karena mati. Nggak ada gunanya. Busuk, bau.
Tapi mayat yang mati secara rohani diberi kehidupan. Nah, kata kunci yang tadi kita nyanyikan begitu banyak kali dalam lagu, anugerah, anugerah, karis. Apa itu anugerah? Anugerah itu artinya begini ya, satu perbuatan baik Allah membuat kita hidup sampai selama-lamanya. Kenapa? Karena satu kesalahan yang dilakukan oleh manusia membuat kita salah selama-lamanya kalau tidak dikoreksi dengan namanya anugerah Allah. Tidak ada orang yang bisa masuk surga kalau tidak ada anugerah Tuhan, hadiah. Ya, bahasa Inggrisnya grace. Bahasa perdagangannya itu apa? Gratis. Gratis. Diberikan cuma-cuma. Kita hanya menerima saja, tidak perlu kita berbuat apa-apa. Nah, nanti kita akan pelajari anugerah Allah ini mencakup masa lalu, mencakup masa sekarang, dan mencakup masa depan. Pertanyaannya kan, kalau kamu percaya, kamu sudah terima anugerah Allah kan? Waktu kamu percaya Yesus. Masing-masing kamu tahu kapan kamu percaya Yesus. Pasti tahu dong. Ya, tahun berapa kamu mulai percaya Yesus? Itu yang pertama. Itu masa lalu. Dan masa kini, nanti akan kita lihat apa itu masa kini anugerah Allah berperan dalam hidup kita. Anugerah Allah itu bukan hanya masa lalu, masa kini, dan juga di sini tadi disebut ada menyangkut, ya, menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Artinya dari masa kini sampai Yesus datang kedua kali, kamu, saya, dan gereja nanti waktu kita sudah mati, mereka terus ya menggunakan yang namanya anugerah Allah untuk melanjutkan kehidupan di bumi yang semakin lama semakin susah. Hidup di bumi ini bukan makin lama makin gampang loh. Pelayanan itu bukan makin lama makin gampang loh, makin berat. Paulus juga begitu. Waktu dia mulai percaya, baru melayani satu gereja. Setelah itu banyak gereja. Kamu pikir Paulus itu bisa cuti? Bisa lebih santai? Oh, aku udah pensiun umur sekian. Goyang kaki aku, nggak ada ceritanya. Tapi kenapa dia bisa bertahan? Kata kuncinya adalah anugerah dari Tuhan. Diberikan, makanya waktu dia bergumul sekali, Yesus mengatakan, anugerahku cukup untuk kamu. Justru karena kamu lemah, aku beri kamu anugerah, kamu jadi kuat kembali. Nah, kita lihat apa itu anugerah dikaitan dengan masa lalu kita. Kita lihat Paulus. Paulus yang sudah menerima anugerah, Tuhan itu cancel loh penghukuman atas dosa dia dengan mengampuni semua dosa dia. Ya, kalau di dunia ini barang siapa yang membunuh harus membayar dengan nyawa. Betul nggak? Paulus pernah membunuh nggak? Tadi saya katakan kan dia menyaksikan Stefanus dirajam batu. Dia termasuk seorang pembunuh. Tapi apakah Tuhan bilang, kau bayar dulu tuh hukuman kamu, masuk penjara dulu? Enggak. Jadi dosanya itu langsung dihapus. Ya, seperti Musa juga pernah membunuh. Dia sekali hantam ya orang Mesirnya mati. Tapi Tuhan tidak mengizinkan Musa ditangkap masuk penjara. Tuhan kasih dia escape way ya, lari. Masa kita tangkap Musa, kita serahkan Firaun. Firaun ini loh pembunuhnya, kau hukumlah. Enggak juga. Itulah anugerah Tuhan. Masa lalu kita, apapun itu, Tuhan bisa ampuni loh. Kalau kamu baca Yohanes 8, seorang pelacur ditangkap waktu dia sedang berzinah. Laki-lakinya nggak tahu, nggak disebut di Alkitab. Orang Farisi bilang sama Yesus, pemimpin agama bilang sama Yesus, hukum Musa tuh bagaimana Yesus? Jawabannya satu kan, dirajam batu. Yesus diam loh, nggak mau ngomong sama mereka. Ini hebatnya Yesus. Tapi Yesus, dia menulis di tanah. Ahli teologi menduga dia menulis 10 hukum. Nah setelah itu, dia bilang sama mereka, di antara kalian yang mau merajam batu perempuan ini,
Ya, kita total ya mau jadi hakim ya. Kalau kita lihat orang salah ya, kita mau takkan dia loh. Biasanya begitu ya. Manusia kan begitu ya, supaya kelihatan dia bodoh, kita pintar. Yesus bilang, di antara kalian siapa ya, yang tidak ada dosa, yang pertama melempar dia dengan batu. Setelah itu semua bagaimana? Kabur. Ya kan? Seandainya Yesus hadir di pengadilan, di antara kalian siapa yang layak menghukum pendosa ini? Mulai dari yang tua, lari dulu. Kenapa? Yang paling tua tuh dosanya paling banyak. Ya kan? Sampai yang paling muda lari. Terus Yesus tanya sama perempuan itu, siapa mereka? Di mana mereka? Nggak ada lagi Tuhan yang bisa menghukum saya. Terus Yesus bilang apa? Jangan berbuat dosa lagi, aku pun tidak menghukum kamu. Kita semua ini ya penjahat-penjahat loh. Tapi kita tidak dihukum oleh Yesus. Kita diselamatkan di masa lalu kita. Tidak ada peran kita secuil pun, nggak ada. Itu masa lalu ya, kita diselamatkan dari dosa oleh Tuhan Yesus seperti Saulus ya. Orang yang ganas ditangkap oleh Tuhan Yesus sehingga menjadi orang yang paling mengasihi manusia. Itu Paulus loh, dia orang paling ganas. Itu masa lalu. Nah, kalau masa kini, kalau kita lihat di dalam dia, kita menjadi kaya dalam segala hal. Masa kini, kenapa kita bilang saat ini kita kaya? Ini ayat yang kelima. Di tangan kita ada semua perkataan Tuhan. Paham? Kalau ini harta karun, tidak pernah kamu buka-buka. Itu menjadi sesuatu yang tidak berharga. Saya tanya kamu, apa bedanya antara gudang dengan kotak kosmetik perempuan? Gudang paling-paling kita buka ya, oh di dalam gudang itu ada barang dekor. Ya, setahun sekali saya mau pakai, saya keluarkan. Hari tertentu kan. Kalau kotak kosmetik berapa lama ya? Tiap hari enggak? Wah, nganggu dong. Dibuka terus, berharga. Ini juga firman Tuhan. Harta karun kah atau barang rongsok? Kalau kamu nggak pernah buka, ya barang rongsok. Di mata kamu loh, secara nggak langsung. Tapi kalau kamu buka, kamu baca, kamu renungkan, kalau nggak ngerti, kamu tanya. Apalagi nanti kalau ada yang dipanggil jadi hamba Tuhan ya, bisa belajar Alkitab dalam bahasa asli. Mata kamu lebih terbuka. Oh, kira-kira kok ini artinya begini loh. Kalau saya baca bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Tionghoa, saya nggak ngerti. Begitu saya baca dalam bahasa asli, oh begitu loh. Nah, jadi mata kita terbuka. Kaya dalam segala macam perkataan. Kata perkataan di sini adalah logos, ya, firman Tuhan dalam bentuk tulisan, dan segala macam. Nah, pengetahuan itu adalah doktrin. Makanya gereja kita ya terus yang mengajarkan tentang doktrin, pengajaran supaya kamu paham. Ya, setelah itu baru kamu bisa laksanakan dengan praktek. Jadi masa lalu dosa kita sudah dihapus, kesalahan kita apapun tidak Tuhan perhitungkan, tidak dia hukum, tapi diampuni di atas kayu salib Yesus. Sudah menjadi masa lalu yang ya kalau orang hidup di dunia ini banyak kali mereka stres karena mereka melakukan kesalahan di masa lalu. Ada perasaan bersalahnya dan dirinya tidak bisa mengampuni dirinya, terus menghantui dia. Tapi kalau kita sudah percaya Yesus ya, semua kesalahan itu termasuk rasa bersalahnya dihapus tuntas loh. Oleh siapa? Oleh darahnya Yesus. Nah, selanjutnya kalau kita lihat yang keenam, ayat ini ada kaitannya dengan pribadi lepas pribadi. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Artinya begini, orang-orang Korintus dulu ya, sebelum mereka percaya Yesus adalah para penyembah berhala. Kelihatan betul ya kehidupan mereka yang di luar Yesus.
Tetapi setelah mereka percaya Yesus, ya, di dalam ayat yang tadi kita sudah baca, mereka sudah menjadi ciptaan baru. Jadi kalau orang yang sudah percaya Yesus, dia mengalami perubahan dalam hidupnya. Si aku yang lama, yang jelek, yang menyakitkan orang lain, itu tiba-tiba menjadi apa? Yang bagus, yang menyenangkan orang lain. Ya, contoh yang tadi kita bahas adalah Saulus kan. Dia adalah orang ganas, tapi sekarang menjadi orang yang sangat mengasihi. Dulu dia memukul orang, sekarang malah dia kena pukul, tidak membalas. Ada perubahan ajaib. Nah, itu yang terjadi dengan anugerah di masa lalu dan di masa kini. Ayat 7, demikian kamu tidak kekurangan suatu karunia pun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan Yesus Kristus. Ayat 7 ini adalah hubungan antara anugerah Allah di masa kini dengan kedatangan Yesus kedua kali. Kita tidak tahu kapan Yesus datang, tapi sudah di ambang pintu. Tanda-tandanya sudah semuanya muncul. Ya kan? Termasuk ya, keuangan digital kan? Di mana semua uang itu bukan hanya uang kertas, sekarang ada uang namanya uang kripto kan? Tidak ada tanda 666, tidak bisa beli, nggak bisa jual. Ya sudah di ambang pintu. Dan kalau kita lihat di sini, dalam ayat 7 kita tidak akan kekurangan satu karunia pun. Nah, karunia ini apa? Karunia itu, grace itu bukan hanya kita diselamatkan, tapi ya karunia itu termasuk Tuhan berikan pada kita talenta untuk melayani. Waktu kita belajar surat Roma, kita sudah membahas ada 7 talenta. Yang pertama apa? Kelansam. KLANSAM. K, khotbah. Khotbah. Ya, menguraikan firman Tuhan. Yang kedua, layan. Penting lo layan lo. Seperti nanti ada yang hitung uang kan. Kalau nggak ada hitung gimana? Buletin kita. Nggak ada informasi keuangan kan. Hitung jumlah yang hadir kan. Kelihatannya kan sepele. Tapi penting untuk pelayanan gereja. Kamera, videonya, antar jemput, mengajar sekolah minggu. Ya, karunia itu diberikan kepada semua orang percaya. Pasti punya satu. Nah, bagaimana kamu menggalinya? Kamu harus ikut orang yang sudah melayani. Ikut aja. Seperti siapa? Markus. Markus itu nama lainnya adalah Yohanes. Dia terus ikut ya dengan pamannya yang bernama Barnabas. Ikut melayani walaupun di tengah jalan dia pernah melarikan diri. Sehingga Paulus nggak percaya lagi sama dia. Paulus lebih memilih Silas, tapi pamannya Barnabas memilih dia. Akhirnya Markus itu bertobat dan dia menjadi anak muda yang terus belajar. Bukan hanya dengan pamannya Barnabas, dia belajar dengan Rasul Petrus. Bahkan Petrus ya oleh pimpinan Roh Kudus menyerahkan ya penulisan Injil Markus kepada anak muda yang bernama Markus. Jadi sederhana sekali ya. Kita melayani karena kita bagaimana? Pertama, ikut melayani. Makanya sebelum kebaktian ada doa kan? Semua diikut sertakan supaya tahu apa yang didoakan. Supaya kalimat-kalimat doa itu terregistrasi. Ya, kita kan bukan orang budak, terus dengar, terekam di sini. Lama-lama bagaimana? Kita bisa hafal, bisa kita keluarkan ya dalam doa kita kepada Tuhan. Jadi penting ya, ikut dulu dalam pelayanan. Nah, nanti menarik ya, Serdam kalau Tuhan izinkan kita bisa tetapkan hari tertentu ya, kita bisa pergi besuk atau PI ya, yang di Serdam ini bisa ikut serta. Sehingga ya, dengan mengikuti begitu, kamu tahu nanti ya talenta kamu apakah khotbah, layan, ya, ajar, nasihat, sumbang, atur, murah jantung. Ada 7 di surat Roma 12. Tetapi di dalam Korintus, mari kita buka 1 Korintus 12. Bukan hanya 7, tapi di sini ada 9. Ayat 12 ya. Gampang ingat ya.
1 Korintus 12:12. Karena seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Nah, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis ya, menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Jadi tidak boleh ada yang mengatakan bahwa saya lebih penting daripada yang lain. Ini intinya ya. Nah, kalau kita lihat ya, di dalam ayat 28. Di dalam ayat 28 kita lihat di gereja Tuhan memberikan rasul, nabi, pengajar. Kemudian mereka mengadakan mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, berkata-kata dalam bahasa lidah atau bahasa roh. Nah, kalau kita lihat ya di ayat-ayat sebelumnya, yaitu di ayat yang ke-7, 8 dan 9. Apa itu karunia di 1 Korintus 12 ayat 9. Sebab kepada seorang roh memberikan karunia pertama-tama untuk berkata-kata dengan hikmat. Kata-kata hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Jadi kata-kata hikmat itu firman Tuhan, kata-kata dengan pengetahuan itu kata-kata yang mengajarkan doktrin. Selanjutnya, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Ini yang sudah ditarik. Ini hanya untuk para rasul dan pembantunya. Tidak ada lagi ya. Mujizat itu dilakukan melalui seorang hamba Tuhan. Tuhan kalau mau melakukan mujizat, dia langsung. Tidak ada lagi lewat agen yang sudah ditarik. Kemudian kalau kita lihat ya, selanjutnya bahwa ya, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Ya, jadi karunia berikutnya adalah setelah kata-kata hikmat, kata-kata pengetahuan, iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ini juga sudah ditarik, tidak ada lagi sekarang seorang hamba Tuhan yang diberi karunia untuk menyembuhkan. Nah, kemudian yang berikutnya yang sama dengan Roma pasal yang ke-12 ya. 1 Korintus 12 itu karunia untuk bernubuat di ayat 10. Khotbah ya. Jadi karunia ini ada di Roma 12 dan 1 Korintus 12. Kemudian yang berikutnya kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Ini masih ada. Jadi kita tahu bahwa ya roh-roh yang merajalela di gereja-gereja karismatik itu bukan Roh Kudus. Bukan ya, itu roh dunia. Kepada seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, bahasa lidah. Artinya orang di zamannya para rasul tidak perlu mereka belajar bahasa asing, mereka langsung bisa berbahasa asing. Sampai kapan? Sampai Alkitab ini ya selesai ditulis, mujizat itu dicabut, kemudian sampai Injil Tuhan Yesus diberitakan seluruh dunia sebagai saksi untuk orang Yahudi, tidak ada lagi orang yang mampu ya berbicara bahasa asing tanpa dia belajar. Ya, jadi sudah ditarik. Kemudian yang berikutnya, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menerjemahkan, ayat 10. Menafsirkan di sini adalah menerjemahkan, menafsirkan. Jadi kata menerjemahkan di sini ya dalam bahasa aslinya itu hermeneutik. Artinya Alkitab dalam bahasa Yunani, Ibrani, Aramik harus kita terjemahkan dulu ya ke bahasa tujuan. Baru setelah itu kita jelaskan artinya. Itu masih ada. Jadi yang sudah ditarik ada 3, apa saja? 1, kuasa melakukan mujizat, tidak ada lagi. Terus yang kedua, berbahasa lidah, tidak ada lagi. Karunia menyembuhkan orang sakit juga tidak ada lagi. Yang masih ada 6. Ada berapa? 6. Apa saja? Karunia berkata-kata hikmat, 1. Yang kedua, karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Yang ketiga, iman. Nah, yang selanjutnya berkhotbah, kemudian membedakan roh dan menerjemahkan Alkitab ke bahasa seluruh dunia. Itu masih ada. Jadi ada 6 yang masih ada, yang 3 sudah ditarik.
Jadi penting di sini ya, kita kembali ke teks kita. Demikianlah kamu tidak kekurangan satu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan Yesus Kristus, ya, Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya begini ya, dari saat kita percaya sampai Yesus datang, kita diberi talenta untuk melayani. Berkata-kata dalam hikmat, ya, menyampaikan firman Tuhan, berkata-kata sesuai dengan pengetahuan firman Tuhan, dan kita juga diberi iman. Ya, kita diberikan juga di sini khotbah, menyampaikan nubuat Tuhan, dan juga membedakan roh. Yang keenam, kita bisa menafsirkan Alkitab dengan baik. Itu diberikannya kepada gereja Tuhan Yesus di muka bumi ini. Jadi tadi saya sudah singgung ya, bagaimana kita tahu talenta kita masing-masing, kita harus terlibat di dalam pelayanan. Alangkah baiknya kalau di antara kalian ada anak muda yang mengatakan, ya, Tuhan memanggil saya menjadi hambanya. Jadi kamu masuk ke sekolah Alkitab, kamu belajar firman Tuhan, nanti kamu menjadi hamba Tuhan, ya, seumur hidupmu. Kemudian yang terakhir, ayat 8 dan 9. Ia juga akan menunggukan kamu sampai pada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini artinya bahwa janji Allah kepada orang percaya itu adalah satu saat nanti, seperti ya doa berkat dan doa doksologi yang diucapkan di akhir kebaktian, Yudas 24-25. Sama, mari kita buka ya. Itu bukan hanya berkat tapi juga doksologi. Sebelum kitab Wahyu ada kitab Yudas ayat 24. Sama isinya. Untuk Dia yang berkuasa menjaga kamu supaya jangan tersandung dan membawa kamu dengan tak bernoda dengan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Ini jaminan yang sama. Nah, nanti diikuti juga ya, seperti di 1 Korintus 1 ayat 9, Allah yang Esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Untuk Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Sama ayat 8-9. Tuhan berjanji akan ya, satu hari nanti waktu Yesus datang, memberikan kita tubuh mulia yang tidak ada cacat, tidak ada celah. Ya, tubuh kita sekarang ini adalah tubuh yang berdosa. Ya, penyakit bisa datang kapanpun saja tanpa kita duga. Dengan satu hal yang sepele, kalau kita berbuat kesalahan bisa langsung kita sakit. Ya, saya mendengarkan kesaksian dari Diaken Simon. Jadi di Singapura tuh biasa orang minum, yaitu minuman kotak atau kaleng. Jadi putranya yang bernama Job, dia suka minum green tea gitu. Jadi dia ambil green tea-nya, dia minum, apa yang terjadi? Keracunan makanan. Harus dirawat di tangan dokter. Ya, misal kalau kamu nggak waspada, Indomie sudah expired, kamu masak, bisa nggak jatuh sakit? Bisa juga. Jadi tubuh kita ini ya begitu rentan. Apalagi makin lama makin tua, makin rentan. Nggak tahu ya bagian mana yang akan diserang oleh penyakit. Tapi Tuhan berjanji satu saat Yesus datang, kita diberi tubuh mulia seperti Yesus, yang tidak bisa mati, yang mulia, yang powerful, kemudian yang spiritual, dan yang heavenly, yang sorgawi, yang bisa dibawa naik ke sorga. Ini penting sekali ya, itu janji Tuhan Yesus pada kita semua yang dicantumkan di ayat ke-8. Menunggukan kamu sampai kepada kesudahannya sehingga kamu tidak bercacat. Ya, sekarang setiap produk ada cacatnya. Ya, kalau kita pernah bekerja di pabrik ya, standar mutu itu ada plus minus 3%. Dia bilang 1 meter bisa ya, plus minus ya, 3%. Menyusut 3 atau tambah 3 gitu. Jadi nggak ada yang pas gitu. Tapi di sini perfect. Kita punya tubuh yang perfect. Nah, yang terakhir. Ya. Ingat ya, Yudas 24-25 sama dengan 1 Korintus pasal 1 ayat 8-9.
Karena setelah ada ucapan Allah berjanji supaya kita jangan sampai terjatuh dan seterusnya. Terakhir, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan putranya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Ini juga pernyataan tentang Allah. Jadi Allah yang telah menciptakan kita dan menyelamatkan kita, dia memanggil kita bukan hanya percaya tapi persekutuan. Ya, di gereja ada 3 kata penting yang sering saya sebut. Yang pertama apa? Diakonia, melayani kan? Yang kedua, marturia. Ya, di ayat yang ke-6. Sesuai dengan marturia tentang Kristus, kesaksian. Ya, kita pergi kemana-mana, kita bersaksi. Yesus sudah mati untuk dosa kamu dan saya sudah percaya Yesus, saya sudah dibuat lahir baru. Si aku yang lama adalah bagaimana pembenci manusia, Saulus namanya. Si aku yang baru, Paulus, mengasihi semua manusia seperti Allah mengasihi manusia. Jadi kita kemana-mana, kita mengabarkan tentang Yesus. Kemudian di sini, kata yang berikutnya, persekutuan, koinonia. Termasuk ya, malam ini kita berkebaktian itu termasuk persekutuan. Koinonia itu sebenarnya kata ini bisa diterjemahkan sebagai apa? Kerjasama, partnership, sharing. Artinya Tuhan Yesus punya kerja di bumi ini belum selesai. Bukan berarti Yesus naik ke surga kerjanya sudah selesai. Selesai untuk menyelamatkan manusia, selesai. Tetapi untuk mendirikan gerejanya di muka bumi ini belum selesai dan terus masih berlangsung. Dan bagaimana caranya bisa dilangsungkan adalah orang-orang yang percaya Yesus harus mengambil tugas itu dalam kehidupannya sehari-hari. Persekutuan, kerjasama, sharing dengan Yesus. Yesus itu siapa? Putra Allah, Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Ya, kata setia di zaman sekarang itu seringkali susah ditemukan kan? Seringkali kita membaca ya di koran, orang yang menikah sekian tahun tiba-tiba pecah. Ya, alasannya macam-macam. Setia, apa itu setia? Kata setia itu dalam bahasa aslinya ditaruh di awal loh. Setia adalah Allah kita. Bukan di belakang ini. Indonesia menaruhnya di belakang. Tapi di dalam bahasa aslinya ditaruh di mana? Di depan sekali. Setia, apa itu setia? Kalau kamu lihat ya, setia terjemahan yang dapat kita mengerti adalah dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Siapa yang bisa dipercaya? Yesus. Bapa mempercayakan misinya pada Yesus. Yesus dengan sempurna melaksanakan sesuai dengan apa yang Bapa inginkan. Bapa ingin Yesus berkata apa, Yesus katakan apa. Bapa ingin Yesus melakukan apa, itu yang dia lakukan. Itu namanya setia. Ya, pernah saya katakan zaman dulu ya, orang Jepang tidak bisa membuat alat musik yang bagaimana? Hi-fi. Sebelum ada wifi ada namanya hi-fi ya. Artinya speakernya itu kalau dipakai, jadi kita merekam lagu ya, suara saya waktu keluar dari speaker kamu mendengarkan suara saya. Itu namanya hi-fi, high fidelity. Kalau saya merekam lagu yang keluar bukan suara saya dari speaker, suaranya Rio. Nah, itu bukan hi-fi. Ya, fals. Jadi Jepang zaman dulu tidak bisa bikin hi-fi. High fidelity artinya kita seperti Yesus, Yesus seperti Bapa. Ya, jadi pertanyaannya kan, setelah kamu ya percaya Yesus, apakah hidup kamu seperti Tuhan Yesus tidak? Ya, dalam dunia ini. Dan orang yang sangat setia adalah Rasul Paulus. Dikatakan setia sampai mati. Ya, bagaimana Paulus ya dipenggal kepalanya, Petrus disalibkan terbalik. Jadi kita sudah belajar tentang anugerah Allah. Di masa lalu ya, dia cancel semua kesalahan kita. Tidak satu pun dia perhitungkan. Untuk apa? Supaya di masa kini kita punya confidence ya, bahwa Tuhan ingin memakai kita, manusia yang terbatas, untuk menjadi partnernya Yesus.
bekerja sama dengan Putra Allah untuk menuntaskan rencana Bapa mendirikan kerajaan surga di muka bumi. Dengan apa? Dengan mengabarkan Injil Yesus kepada semua manusia. Di masa lalu Dia memberikan kita lahir baru, di masa kini Dia ingin kita semua menggunakan talenta. Ada 7 di Roma 12 ada 9 di 1 Korintus 12, tapi sudah ditarik 3, tinggal 6. Bisa nggak kita gunakan untuk melayani Tuhan? Ya, mulai dari kita percaya sampai terus kita tidak ada lagi. Ya, kalau kita tidak ada lagi, bagaimana caranya? Kita harus estafetkan pada generasi berikutnya. Kita harus mendidik generasi berikutnya supaya mereka mengerti firman Tuhan dan bisa melanjutkan pelayanan setia seperti Yesus dan setia seperti Rasul Paulus. Kenapa kita bisa setia? Karena Allah yang memberikan kita anugerah, menguatkan kita sehingga kita bisa setia sampai kita menghembuskan napas kita yang terakhir. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap terima kasih untuk firman-Mu, anugerah-Mu yang Kau telah berikan melalui Putra-Mu Yesus Kristus, bukan hanya menyelamatkan kami, tapi juga memberikan kami kesempatan untuk menerima talenta rohani, supaya kami dapat melayani Engkau, melaksanakan tugas-Mu yang telah Engkau berikan pada Yesus, yang terus kami lanjutkan sampai Yesus datang kedua kali. Tolonglah kami Bapa, supaya kami menjadi manusia yang setia. Ampunilah dosa kami, dengarkan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita berdiri, pujian terakhir 154. 154 yaitu mengapa keluh kesah, mengapa jantung susah dan gundah gulana. Yesuslah sobat setia yang memberkatiku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Ku nyanyi, ku bebaslah, tiada ku khawatir. Dia yang peliharakan burung, pasti memeliharaku. Bila datang cobaan, buanglah susahmu, tenang di pelukannya. Tiada ku takut, Tuhan pimpin jalanku. Ku mau ikut serta, Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Ku nyanyi, ku bebaslah, tiada ku khawatir. Dia yang peliharakan burung, pasti memeliharaku. Bila datang cobaan, mohonlah padanya. Mengapa tak bernyanyi?
berharap padanya. Haruslah kau menunggu, Dia pasti menolong. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Ku nyanyi, ku bebaslah, tiada ku khawatir. Dia yang peliharakan burung, pasti memeliharaku. Kita tetap berdiri, mari kita bersatu untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah keselamatan dan anugerah pelayanan dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara, saudari mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu.